Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah. NIM 2021010400031. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan lingkungan belajar. Pengertian lingkungan belajar. Pengelolaan kelas merupakan upaya yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan belajar, mengajar, atau membantu dengan tujuan tercapainya kondisi yang optimal agar kegiatan belajar dapat dilaksanakan. Penanggung jawab kegiatan belajar mengajar adalah guru. Dengan demikian, gurulah yang memiliki wewenang untuk mengelola kelas. Manajemen kelas adalah upaya sadar untuk merencanakan, mengatur, mengaktualisasikan, dan melaksanakan supervisi atau pengawasan terhadap program dan kegiatan di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara sistematis, efektif, dan efisien. Aspek-aspek dalam lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga adalah masyarakat alami di mana hubungan antara anggotanya unik. Dalam lingkungan ini terletak fondasi pendidikan. Disinilah pendidikan berlangsung dengan sendirinya sesuai dengan tatanan sosial yang berlaku di dalamnya. Artinya diketahui dan diikuti oleh seluruh anggota keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi kondisi pembelajaran. Antara lain adanya guru yang baik dalam jumlah yang cukup sesuai dengan jumlah bidang studi yang ditentukan. Lingkungan belajar siswa di sekolah terdapat dua aspek, yaitu lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial di sekolah. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Sebagai salah satu lingkungan di mana pendidikan terjadi, masyarakat memiliki pengaruh besar pada kegiatan yang sedang berlangsung pada masalah pendidikan. Di sini dapat dilihat jelas bahwa kegiatan pendidikan di masyarakat bersifat informal, terdiri dari kaum muda yang akan membuat kehidupan masyarakat itu sendiri, adapun materinya berupa keagamaan, sosial, dan kegiatan positif lainnya. Tipe anak terkait dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, siswa yang sukses. Tipe anak ini berorientasi pada tugas dan sukses secara akademis dan kooperatif. Mereka selalu berpartisipasi dalam pembelajaran, selalu ingin menyelesaikan dan mengoreksi tugas-tugasnya, serta kreatif dalam menanggapi masalah kedisiplinan. Mereka mencintai sekolah dan disukai oleh guru dan teman. Yang kedua, siswa sosial. Anak-anak dengan tipe ini lebih berorientasi sosial daripada berorientasi tugas. Mereka memiliki kemampuan untuk mencapai suatu prestasi dengan berteman daripada melakukan tugas. Mereka cenderung untuk membuat lebih banyak teman dan menjadi populer dengan teman-teman mereka. Namun, tipe anak seperti ini terkadang kurang disukai oleh guru, karena frekuensi sosialisasi mereka menimbulkan masalah manajemen. Yang ketiga, siswa yang bergantung. Anak tipe ini memandang guru sebagai pihak yang suka memberi dukungan dan bantuan, sering meminta penjelasan tambahan, dan bantuan lebih dari yang lain. Macam-macam lingkungan belajar. Lingkungan belajar outdoor. Kegiatan di luar ruangan tidak dapat dipisahkan dalam program pengembangan dan pembelajaran anak. Untuk itu, agar lingkungan belajar di luar ruangan bermanfaat dan dapat membantu secara efektif perkembangan dan pembelajaran anak, maka hal ini harus menjadi bagian dari yang dikelola secara serius oleh sekolah atau guru. Lingkungan belajar yang terintegrasi di luar kelas yang juga merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk mendorong kegiatan anak-anak dalam rasa ingin tahu, penyelidikan, dan eksplorasi. Pada umumnya, anak memandang segala sesuatu sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga pembelajaran masih bergantung pada objek nyata, lingkungan, dan pengalaman yang dialaminya. Di luar ruangan memenuhi kriteria. Yang pertama, harus memenuhi aturan keselamatan yang memadai. Kedua, harus melindungi dan meningkatkan karakteristik. Ketiga, desain berdasarkan kebutuhan anak-anak dan dapat ditingkatkan berbagai aspek perkembangan, fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Yang keempat, terbuka, harus memberikan kesempatan untuk kegiatan yang mirip dengan kegiatan yang dilakukan di dalam ruangan. Dan yang kelima, harus estetik, menarik bagi semua indera. Yang kedua, lingkungan belajar indoor. Merupakan lingkungan belajar yang telah disediakan oleh pihak manajemen sekolah untuk dimanfaatkan siswa sebagai sumber belajar atau lingkungan belajar di sekolah. Lingkungan belajar ini dapat berupa perpustakaan, laboratorium, auditorium, dan terutama ruang kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Hasil belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi antar siswa. Berbagai faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam, faktor internal maupun yang berasal dari luar, individu, faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor fisik, fisiologis, baik bawaan maupun diperoleh. Misalnya penglihatan, pendengaran. Faktor psikologis, baik bawaan maupun didapat, yang terdiri dari faktor intelektif dari potensial yang terdapat melalui kecerdasan dan bakat. Faktor non-intelektual yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu seperti sikap, kebiasaan, minat, motivasi, emosi, dan penyesuaian. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, faktor kelompok, dan faktor budaya, serta faktor lingkungan fisik seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar, dan iklim. Fungsi manajemen pengelolaan kelas. Menurut Nadiem, manajemen kelas selain memberi arti penting bagi penciptaan dan pemeliharaan kondisi kelas yang baik dan optimal berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan dan melengkapi fasilitas untuk semua jenis tugas seperti membantu kelompok dalam pembagian tugas, membantu pembentukan kelompok, membantu kerjasama dalam mencari tujuan organisasi, membantu individu untuk mencapai lebih dekat dengan kelompok atau kelas. Yang kedua, menjaga tugas berjalan
lancar. Selain itu, fungsi dari manajemen kelas itu sendiri sebenarnya adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam kelas oleh guru untuk mendukung tujuan pembelajaran pencapaian. Sesuai dengan fungsi manajemen untuk manajemen kelas yang efektif, membutuhkan kepemimpinan aktif yang mampu menciptakan iklim yang memberi atau ada harapan untuk sukses dan suasana tertib. Pendekatan manajemen kelas. Manajemen kelas bukan masalah yang berdiri sendiri, tetapi terkait dengan berbagai faktor. Masalah siswa merupakan faktor utama yang berhubungan langsung dengan hal ini, karena pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru tidak lain adalah untuk meningkatkan semangat belajar siswa serta secara individu. Mengelola kelas dapat memberikan pesan pembelajaran. Kelas sebagai produk manajemen minimal ditandai dengan intensitas, interaksi guru dengan murid, interaksi siswa dengan guru, siswa dengan dirinya sendiri, guru dengan identitasnya, profesi, dan siswa dengan komponen belajar lainnya. Lahirnya interaksi yang optimal tentunya dari pendekatan yang dilakukan guru dalam konteks manajemen kelas. Menurut Fatur Rahman, berbagai pendekatan dapat dianalisa sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Kedua, pendekatan kebebasan. Ketiga, pendekatan keseimbangan peran. Keempat, pendekatan pengajaran. Kelima, pendekatan suasana emosional dan sosial. Keenam, pendekatan kombinasi. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar. Dalam hal pengelolaan kelas, seperti yang disebutkan, tujuan pengelolaan kelas yang dinyatakan adalah agar setiap siswa dapat belajar secara efektif dan efisien. Hal-hal yang dapat menciptakan efektivitas dan efisiensi belajar siswa adalah segala sesuatu yang termasuk dalam proses pembelajaran kelas. Mengenai tujuan pengelolaan kelas, Suharsini Arikunto merumuskan bahwa tujuan pengelolaan kelas adalah agar setiap anak menjadi kelas dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan segera tercapai, mengajar serta efektif dan efisien. Istilah yang digunakan dalam rumusan tujuan pengelolaan kelas ini mengacu pada kegiatan siswa dalam menyelesaikan tugasnya. Sedangkan indikator untuk mengetahui kelas yang tertib adalah yang pertama, setiap anak tetap bekerja, tidak ada kemacetan. Berarti tidak ada anak berhenti karena mereka tidak tahu harus berbuat apa atau tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Kedua, setiap anak terus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu. Berarti bahwa setiap anak akan bekerja untuk berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan dan melakukannya lebih sedikit bersemangat dan mengatur waktu untuk bekerja, maka kelas dikatakan tidak disiplin. Tujuan pengajaran yang dimaksud adalah penguasaan pengetahuan oleh anak-anak. Penguasaan pengetahuan bagi peserta pendidikan tidak cukup jika penguasaan ilmu tidak efektif dan efisien. Sesuatu yang dianggap efektif dan efisien dari segi waktu dan hasil yang didapat. Efektivitas merupakan hal yang penting dalam produktivitas yang tinggi dapat mencapai hasil penuh seperti yang diharapkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Efektivitas biasanya juga dengan sektor waktu. Ukuran waktu ini dibedakan antara jangka pendek, jangka panjang, dan jangka panjang, jangka menengah. Efektivitas pengelolaan tujuan dilihat dari banyaknya kemampuan yang dimiliki siswa atau daya serapnya dihasilkan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Peserta didik dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu dan mandiri. Karena itu, pengelolaan kelas erat kaitannya dengan penyediaan fasilitas pembelajaran dan kondisi yang mendukung siswa untuk berkembang kemampuan mencapai hasil belajar yang baik. Pada kasus ini, Usman mengemukakan dua macam tujuan pengelolaan kelas, yaitu pertama, tujuan umum pengelolaan kelas adalah untuk menyediakan dan menggunakan fasilitas belajar untuk berbagai hal kegiatan belajar, mengajar, dan mencapai hasil yang baik. Yang kedua, tujuan khusus adalah untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam menggunakan perangkat pembelajaran, memberi kondisi yang memungkinkan siswa untuk bekerja dan belajar, serta membantu siswa untuk memperoleh hasil yang baik. Secara umum, pengelolaan kelas
Tujuan untuk menciptakan suasana kelas yang nyaman untuk proses berlangsung belajar mengajar. Dengan manajemen kelas, guru mudah melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai oleh siswa, terutama siswa yang lamban. Tujuan manajemen sendiri menurut Doyle adalah untuk mendorong dan membangun pengendalian diri siswa melalui proses menghargai prestasi dan perilaku positif siswa untuk menciptakan prestasi akademik. Tujuan utama dari manajemen kelas adalah untuk meningkatkan hasil akademik siswa. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek pengelolaan proses belajar mengajar yang paling rumit tapi cukup menarik. Dikatakan rumit karena diperlukan manajemen berbagai kriteria keterampilan, pengalaman, bahkan kepribadian, sikap, dan nilai yang dipegang oleh seorang guru. Dikatakan menarik karena dalam pengelolaan kelas, di satu sisi membutuhkan kemampuan pribadi serta ketekunan dalam mengelolanya, sedangkan di sisi lain, pengelolaan kelas sangat gagal menentukan tujuan instruksional yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan keterampilan manajemen kelas yaitu kehangatan dan antusiasme. Sangat dibutuhkan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan siswa selalu menunjukkan antusias dalam dan atau dalam kegiatan akan berhasil menerapkan manajemen kelas. Penggunaan materi yang menantang akan meningkatkan gairah belajar siswa. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan yang menantang akan meningkatkan semangat belajar siswa. Perlu mempertimbangkan variasi penggunaan media, metode, gaya mengajar, dan pola interaksi. Perilaku fleksibilitas diperlukan dalam mengubah strategi pengajaran mereka untuk mencegah gangguan terjadi. Fleksibilitas perilaku guru untuk mengubah strategi pengajarannya dapat mencegah gangguan siswa dan menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Menekankan pada hal positif dan hindari konsentrasi siswa pada hal-hal yang negatif. Mendorong siswa untuk mengembangkan disiplin diri. Tujuan akhir dari manajemen kelas adalah agar siswa dapat mengembangkan disiplin diri dan guru itu sendiri menjadi panutan untuk pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Jadi, guru harus disiplin dalam segala hal jika ingin muridnya menjadi baik disiplin dalam segala hal. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam mengatasi masalah untuk menciptakan kelas yang sehat dan efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika situasi kelas mendukung sepenuhnya pembelajaran anak, fungsi kelompok harus diminimalkan. Kedua, pengelolaan kelas hendaknya menyediakan fasilitas untuk mengembangkan persatuan dan persahabatan. Ketiga, anggota kelompok harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi hubungan dan pembelajaran atau kondisi kerja. Keempat, anggota kelompok harus dibimbing dalam menyelesaikan bimbingan, perasaan, dan perasaan depresi. Yang kelima, perlu terciptanya persahabatan dan kepercayaan yang kuat antar siswa. Thomas Gordon mengatakan bahwa hubungan guru dengan siswa dikatakan baik jika hubungan tersebut memiliki ciri-ciri atau prinsip sebagai berikut. Yang pertama, keterbukaan, sehingga baik guru maupun siswa saling jujur dan terbuka. Kedua, menanggapi, ketika seseorang tahu bahwa dia sedang dihakimi oleh orang lain. Ketiga, saling ketergantungan antara satu dengan yang lain. Keempat, kebebasan yang dimiliki setiap orang untuk tumbuh dan berkembang, mengembangkan keunikan, kreativitas, dan kepribadiannya. Kelima, saling memenuhi kebutuhan agar tidak ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, memahami ranah psikologi mahasiswa. Kedua, memahami sifat siswa. Ketiga, memahami minat siswa. Yang keempat, memahami latar belakang siswa. Memahami latar belakang siswa tersebut membantu guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tetapi penting untuk diingat bahwa ini tidak boleh membuat guru mengatakan sesuatu yang tidak mereka sukai. Sama halnya dengan seseorang guru yang akan marah dan tidak suka jika seseorang siswa menanyakan sesuatu yang sangat pokok dan pribadi tentang dirinya. Sebagai seorang guru, harus memiliki informasi yang lengkap tentang setiap siswa, antara lain latar belakang psikologi siswa yang meliputi hasil tes inteligensi, tes perasaan, dan lain-lain. Kedua, latar belakang kemampuan siswa yang meliputi kemajuan dalam mata pelajaran yang akan diberikan dan terkait dengannya. Ketiga, latar belakang kesehatan jasmani siswa seperti penglihatan, pendengaran, gejala penyakit, dan lain-lain. Keempat, latar belakang siswa tentang pengalaman kerja, partisipasi dalam kegiatan di dalam dan di luar kelas, dan menjadi anggota organisasi di luar dan di dalam sekolah. Yang kelima, latar belakang siswa tentang perhatian siswa terhadap pendidikan. Dalam hal ini, guru harus dapat membedakan antara siswa yang aktif dan siswa yang aktif secara mental, karena terkadang siswa aktif dalam
pekerjaan fisiknya, tetapi belum tentu mereka aktif secara mental atau bisa dikatakan memberi ide. Yang keenam, latar belakang kehidupan keluarga yang meliputi status ekonomi, pendidikan orang tua, komposisi dalam keluarga, kedudukan, dan hubungan sosial orang tua. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.